Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Langsung saja pada kesempatan pagi kali ini, seperti biasa kita akan menjalani sharing session. Dan seperti biasa, karena ketidakhadiran Mr. Fadlan, jadi giliran saya pada kali ini. Ya, tapi tidak terlalu masalah, karena yang masalah hanya menyalip antrian atasan. Enggak, apaan, cuma bercanda. Oke. Fun, cuma bercanda. Jadi sebelum kita mulai ke sesi sharing session, kita akan bermain game terlebih dahulu. Nah, pada ice breaking kali ini kita akan bermain game yang bernama tunjuk-tunjukkan. Tunjuk-tunjukkan. Jadi izinkan saya menjelaskan tentang gamenya terlebih dahulu. Nah, di dalam game ini terdapat 4 karakter. Yang pertama gajah, yang kedua semut, yang ketiga cacing, dan yang keempat ular. Dan saya beri contoh clue-nya. Clue yang pertama adalah gajah besar, semut kecil, yang ketiga cacing pendek, ular panjang. Nah, cara bermainnya adalah nanti saya akan mulai menunjuk salah satu guru dan menyebutkan karakter, random karakter. Nah, guru yang saya tunjuk harus spontan menyebutkan clue-nya. Ya, harus spontan menyebutkan clue-nya. Semisal Mr. Sanusi gajah. Besar. Nah, besar, benar. Nah, kemudian akan dilanjut Mr. Sanusi menunjuk guru yang lain. Oke, bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, nanti clue-nya akan saya beri sebelum permainan dimulai. Nah, sebelum melanjutkan, saya akan bacakan peraturannya terlebih dahulu. Tidak boleh menyerang sebelah dan tidak boleh counter attack atau serangan balik, menyerang balik. Semisal Mr. Sanusi setelah menyerang Mr. Seno nggak boleh menyerang atau menunjuk Mr. Sanusi lagi. Harus guru yang lain. Dan tidak boleh menunjuk sampingnya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke. Final clue-nya adalah gajah kecil, semut besar, ular pendek, dan cacing panjang. Cacing panjang. Oke, agar lebih kompetitif, Mr. Apil boleh minta powder yang udah dibuka. Yang oli. Aja. Nah, teman-teman yang ngebak akan diberi punishment, yaitu bedak oleh sebelahnya. Yang ngebak ya, yang ngebak dan serang balik dan juga nyerang sampingnya. Nyerang depan boleh. Nyerang depan boleh. Trial dulu atau langsung ke game? Langsung. Oke, langsung aja ya. Saya mulai dari Ustadz Mizan Semut. Kecil. Sampingnya Ustadz satu jari ya cukup. Bukan semuanya. Udah. Oke, saya ulangi sekali lagi. Final clue-nya adalah gajah kecil, semut besar, cacing panjang, ular pendek. Oke, Ustadz Mizan boleh dimulai menunjuk. Mr. Abil apa?
karakter. Langsung sebut karakternya aja. Oke. Ganti. Udah bocor ya? Oke. Harus cepet ya. Tunjuk dan juga karakternya ya Ustadz Mijan. Mr. Adit ular. Pendek. Oke. Next. Ustadz Imam gajah. Kecil. Oke. Ustadz Imam next. Wisnu gajah. Kecil. Oke. Next Ustadz Wisnu. Kata Khairul cacing. Cacing pendek. Ya, kasih. Afwan Ustadz. Ustadz Aziz. Ini nggak ngasih nih. Oke, next. Ustadz Khairul bisa dimulai. Oke, Mister Koko. Ular. Oke, next Mr. Gogo. Lama. Mister Baka Semut. Gede. Hei, nggak ada gede. Apanya gede? Apanya yang besar? Serahin. Oh, anak. Satu jari cukup. Astagfirullah. Klunya semut besar ya, bukan gede. Oke, last ya, last game. Last game yang kalah kita bedakin rame-rame. Enggak, bercanda. Oke. Mas Baka bisa dimulai. Pendek. Oke, next. Mr. Sadiq gajah. Kecil. Next. Mr. Kuda cacing. Aja. Next. Apa? 5. Mas Rehan. Gajah. Kecil. Next. Mas Aji semut besar. Next. Gede. Oke. Mister Pizza. Semut. Besar. Next. Udah pada. Ular. Kecil. Mr. Radit, mohon diberikan. Udah ya. Oke, enough. Nanti ada sesi balas dendam. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini yang saya akan bahas adalah tentang 4 standar kompetensi guru. Oke, what is kompetensi? Coba mohon dibantu untuk menjawab Ustadz Dedi. Apa itu kompetensi? Oke, great. Selain capability, Mr. Rehan maybe? Kompetensi adalah? Iya, itu dia. Jadi kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dilaksanakan untuk mengerjakan sesuatu dengan efektif dan efisien. Unsur dari kompetensi ada 3. Yang pertama berdasarkan knowledge, yang kedua berdasarkan skill, dan yang terakhir attitude. Benar sekali. Nah, sedangkan standar kompetensi memiliki makna rumusan kemampuan utama yang harus dimiliki seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan atau profesi sesuai dengan bidangnya. Agar apa? Agar kompeten. Karena kalau tidak kompeten, kita bisa di-kick sewaktu-waktu. Nah, tetapi jika kita kompeten, kita bisa meninggalkan suatu institusi. Institusi, itu dia. Nah, bisa kita next.
Nah, standar kompetensi guru terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, yang keempat adalah kompetensi sosial. Mari kita bahas ke masing-masing kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, sama seperti yang telah disampaikan Mr. Laid beberapa waktu yang lalu. Nah, kompetensi pedagogik ini adalah mengelola pembelajaran peserta didik, termasuk pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Nah, jadi bisa kita artikan bahwa kompetensi pedagogik ini adalah pengelolaan siswa. Nah, tujuannya jelas menciptakan pembelajaran efektif. Yang kedua adalah agar guru mampu mengelola proses pembelajaran yang efektif, kreatif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik. Dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Maksudnya kebutuhan dari siswa-siswa. Oke, bisa dilanjut. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Nah, kemampuan guru untuk memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, serta menjadikan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Nah, tentu saja sebagai guru kita dituntut untuk menjadi role model atau panutan. Nah, mungkin minta bantuannya Mr. Sanusi bisa memberikan contoh dari kompetensi kepribadian yang sudah diterapkan selama ini. Panutan banget nih. Oke, mungkin untuk panutan, karena di dunia ini mungkin dari disiplin ya. Dari disiplin, biar kalau kita mau buat peraturan masuk kelas, gurunya mungkin harus memberikan contoh sebagai role model. Jadi 5 menit sebelum kelas itu udah masuk, seperti pagi atau saat jam istirahat, jadi gurunya sudah datang duluan. Jadi muridnya ini sudah dapat contoh gitu, dapat panutan dari gurunya gitu, bahwa harus disiplin. Oke, alright. Benar sekali. Nah, tujuan dari kompetensi berikut adalah menjadi panutan bagi siswa. Nah, jelas. Yang kedua, agar guru memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa. Oke. Kita lanjut ke kompetensi berikutnya, yakni kompetensi profesional. Kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, serta memahami struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendasari mata pelajaran. Nah, kompetensi ini menyangkut kedalaman skill yang telah dimiliki dari seorang guru. Nah, dapat diartikan bahwa guru harus benar-benar expert dalam bidangnya. Nah, tidak hanya dalam bidangnya, guru juga bisa mengembangkan potensi-potensi dalam bidang lain, seperti halnya yang dilakukan Mr. Seno yang mendalami materi IT. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya juga jelas, membangun lingkungan belajar yang harmonis. Yang kedua, agar guru menguasai secara mendalam materi pelajaran, struktur, konsep, serta metode keilmuan yang relevan dengan bidangnya. Oke, bisa di next, Mr. Aziz. Dan kompetensi yang terakhir adalah kompetensi sosial. Oke. Kompetensi sosial ini merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun dengan peserta didik. Tidak hanya dengan peserta didik, melainkan dengan rekan kerja, wali siswa, ataupun masyarakat sekitar. Nah, tujuannya juga jelas, meningkatkan mutu pembelajaran dan juga agar guru mampu berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif, santun, dan empatik dengan peserta didik, sama pendidik,
orang tua maupun masyarakat. Oke, bisa di next Mr. Aziz. Nah, bisa ditarik kesimpulan dari materi yang telah saya berikan tadi, bahwa guru yang kompeten adalah guru yang mampu mengelola pembelajaran dengan baik, memiliki kepribadian yang teladan, menguasai materi dan keilmuannya, serta mampu berinteraksi secara positif dengan lingkungan sekolah maupun masyarakat. Oke, bisa di next. Nah, sebelum saya akhiri pertemuan sharing session kali ini, ada kutipan dari Galileo Galilei yang berbunyi, "You cannot teach a man anything. You can only help him find it within himself." Artinya, pendidikan sejati itu membantu siswa menemukan potensi dan pengetahuan yang sudah ada di dalam dirinya. Nah, kita tidak bisa memaksa siswa dalam satu bidang yang bukan kesenangannya, tapi kita bisa membantu siswa dalam bidang lain yang sudah dimiliki dari siswa tersebut. Seperti itu maknanya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya pada sharing session pagi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke sesi pembacaan